Bertanam secara hidroponik digemari oleh masyarakat karena sistem ini tidak membutuhkan lahan yang luas, di mana kita bisa meletakkan tanaman di atap rumah, tempel di tembok, atau di halaman rumah. Sistem hidroponik adalah budidaya tanaman mengandalkan air sebagai media tumbuh, sehingga kita tidak memerlukan tanah sebagai media tanam. Dengan memakai metode ini, tanaman yang tumbuh tidak membutuhkan jaringan akar yang kompleks untuk menyerap nutrisi, sehingga proses pertumbuhan tanaman menjadi lebih efektif karena tidak terjadi perebutan nutrisi dengan tanaman lain. Sementara pertumbuhan tanaman pun hanya berfokus pada buah, bunga, dan daun. Kuning-kuning biasanya bagus hijau-hijau. Iya. Sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan sayuran yang ditanam dengan metode konvensional. Alasannya karena sayuran hidroponik lebih segar dan bebas pestisida serta bahan kimia. Jadi kalau kita lada sama ini. Jemuat nanti. Kelebihan selanjutnya adalah nutrisi dan lingkungan tempat tumbuh hidroponik bisa dikontrol. Ini karena konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan tanaman dapat dengan mudah dilarutkan dalam air, sehingga nutrisi dapat langsung diserap oleh tanaman dengan lebih efektif dan efisien. Sistem hidroponik memerlukan air dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tanaman dengan media tanah ini. Karena tanaman tidak perlu sering disiram, seperti halnya tanaman dengan metode konvensional. Kelebihan lainnya adalah lebih cepat dipanen karena nutrisi langsung bisa diserap oleh tanaman dan tidak ada yang terbuang percuma. Sementara sayuran bisa tumbuh lebih cepat karena lebih banyak oksigen tersedia di daerah akar. Dengan berbagai kelebihannya, kini di Desa Sinar Dewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan, kini sudah mulai dikembangkan tanaman hidroponik sayuran. Apa namanya? Ini menjadi program pemerintah untuk ketahanan pangan dengan menanam sayuran yang dapat dimanfaatkan rumah tangga, seperti selada dan pakcoy.
kemarin ada COVID itu, Pak. Jadi kita bermotivasi supaya dapat penghasilan tambahan dari petani kita, asal mulanya dari petani karet. Kita buat hidroponik, jadi penghasilnya itu bisa bertambah itu. Permanfaatan perkarangan rumah itu, Pak. Jadi kalau kita ada perkarangan yang kosong, kita bisa memanfaatkan untuk bertanam untuk sayur-sayuran. Warga kita sangat mendukung, Mbak. Terus itu pertama kita panen, kita kasihkan sama warga kita. Yang dari awalnya warga kita itu belum kenal yang namanya sayur selada ini, sekarang sudah kenal. Kita pemasarannya dari kita Dinas Koperasi Pali sama di Muara Enim, langsung ke pasar. Cara bertanam hidroponik dengan teknik menanam akar tanaman pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam dan menjaga sirkulasi agar tanaman tetap mendapat nutrisi, oksigen, dan air secara baik dan tercukupi. Pembuatan alat untuk hidroponik sangatlah mudah karena barang yang dibutuhkan banyak dijual di toko peralatan di sekitar kita. Di antaranya beberapa buah pipa atau talang dan pompa. Lalu buatlah lubang pada pipa sesuai dengan panjangnya. Pastikan jarak antara satu lubang dan lubang yang lainnya sama. Susun pipa atau talang yang dipersiapkan untuk menjadi tempat menanam tanaman. Setelah itu, siapkan penampung pada ujung pipa yang lebih rendah. Jangan lupa pasang pompa untuk mengalirkan air nutrisi agar alirannya maksimal. Langsung itu potong. Cara menanam bibit tanaman buah sebenarnya mudah, asalkan kita mengetahui berbagai hal mengenai pertumbuhan dan pemeliharaannya. Bibit tanaman ini berasal dari biji tanaman sayur yang banyak dijual di toko tanaman dengan kualitas yang baik, sehingga pertumbuhannya dapat maksimal.
Ketutup ya. Ketutup dia. Proses tanam bibit juga terbilang mudah dengan menyiapkan busa khusus yang telah dilubangi untuk menyelipkan bibit sayuran. Awal pertama nanam kan busa, lalu diiris, dipotong kan, dipotong ini bukan sembarang lading, bukan pisau, pakau, gergaji, ya dipotong, dipotong lagi kecil, dipotong kecil-kecil, nah setelah itu diiris ini kan, dipotong, sudah dipotong, dicemai. Nah, dilobangin, sudah dilobangin baru dimasukkan bijinya. Setelah masuk biji langsung kita masuk ke dalam toples. Nah, toples sedap. Nah, dimasuk di toples hingga dikasih air. Ini didiamkan di rumah semalam. Sehari semalam. Sehari semalam. Setelah sehari semalam kan kita jemur. Dijemurkan, nah dijemur, jemur dulu. Sudah itu sekitar 15 hari atau 10 hari kita masuk ke lubang ini. Langsung nyemai, kan? Disemai. Nutrisi ada. Nah, nutrisi itu istilahnya pupuk. Pupuk ya? Pupuknya diberikan kapan itu? Di 2 hari sekali. 2 hari sekali? Tidak dimasuk ke dalam drum air itu, otomatis sirkulasi dia. Dikirau kan, setiap hari perawatannya air. Air itulah ya. Yang penting air jangan putus. Berapa lama ini proses setelah dari tanam sampai panen berapa lama? Sekitar 35 hari lah. Pada proses penanaman yang harus diperhatikan adalah media air yang digunakan harus terus terjaga sirkulasinya. Karena berbagai nutrisi yang diperlukan tanaman ada di dalam air tersebut. Sementara untuk memanfaatkan daerah tanam atau penampungan di bawah hidroponik, masyarakat desa Sinardewa membuat kolam untuk disebarkan ikan lele. Ini sangat bernilai ekonomis karena hasil dari kolam ikan lele dapat dipanen setiap saat dan kotoran ikan lele dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Tanaman hidroponik ini memang sensitif, memang harus perlu perawatan yang di situ teliti. Karena ini kalau mati lampu saja Pak, ini bisa menguning begitu. Nah, sehingga harus benar-benar air jalan terus, itu kan diupayakan. Kemudian pupuk yang dari air tadi itu benar-benar takaran sesuai dengan usia dari bibit ini Pak begitu. Jadi pupuk itu harus tahu takarannya sehingga tumbuh kembangnya selada dan sawi ini bisa baik begitu Pak. Sehingga 30 hari paling tidak sebulan itu udah siap panen begitu. Itu maksimal bagus begitu Pak. Kalau untuk budidaya ini memang kendalanya termasuk modal awal dan juga untuk saat ini pemasaran yang kita memang belum begitu lancar begitu Pak, karena memang untuk kami di sini ini belum begitu dikenal begitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya
kawan-kawan mempromosikan dan juga mungkin link-link channel-channel yang lain sehingga mudah untuk pemasarannya begitu Pak. Desa Sinardewa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, Sumatera Selatan, sudah membudidayakan tanaman sayur hidroponik selama hampir setengah tahun. Budidaya hidroponik dengan menanam selada dan pakcoy ini sudah dipanen kurang lebih 2 kali dan dijual di sekitar Kabupaten Pali dan Muara Enim. Proses pengepakan menjadi salah satu syarat utama dalam penjualan, karena sayuran hidroponik sangat rentan layu akibat terkena sinar matahari dan udara langsung. Setelah panen, sayuran hidroponik lalu diikat sesuai timbangan, lalu diberi plastik untuk menutupi sayuran agar tidak cepat layu. Pemberian plastik ini juga mencegah sayuran terkena kotoran seperti debu yang dapat menyebabkan turunnya harga jual. Setelah diberi plastik, lalu disusun rapi dan siap untuk dipasarkan ke berbagai daerah di sekitar Pali dan Kabupaten Muara Enim.
Berapa kerja ya? Sudah selesai. Bisa pula kalau Tanaman hidroponik memang sangat menguntungkan karena banyak dicari konsumen, karena memiliki banyak kelebihan dari sayuran biasa. Pemerintah Kabupaten Pali sangat memerhatikan produk sayuran yang dihasilkan, karena ini dapat menambah perekonomian warga sekaligus menyukseskan program pemerintah sebagai daerah ketahanan pangan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. berapa kerja? Oke, fokus.